Karena untuk BTL ini bukan saya tidak mau membuat power BTL seperti ini, karena pekerjaannya sangat ribet sekali ketimbang power kelas AB ataupun kelas yang lainnya. Tapi kita harus bijaksana lagi untuk mengambil tindakan bagaimana kesalahan itu bisa kita perbaiki dengan cara kita sendiri. Jadi seperti ini jalur yang sudah salah, ini versinya saya. Jadi jalur yang salah mau tak mau tidak saya buat seperti ini. Oke, buat sahabat-sahabat, di sini saya ingin membuat tutorial bagaimana untuk merakit sebuah power BTL seperti ini. Jadi di sini untuk power BTL ini, ya pokoknya seperti inilah hasil dari sebuah power BTL. Produknya Pioneer. Jadi di sini saya menggunakan hanya 2 set transistor Sanken, 2 SC3858 dan 2 SA1494. Jadi seperti ini. Jadi kali ini saya ingin berbagi tutorial dengan sahabat-sahabat bagaimana cara membuat sebuah power ini bisa bekerja dengan semaksimal mungkin. Tapi di sini ada kesalahan jalur yang sudah saya buat. Jadi sahabat bisa saksikan di channelnya Dadang Ismail, sudah ada cara pemasangan untuk memasukkan tegangan. Jadi di sini yang ingin saya bagikan hari ini cuman tutorial untuk pemasangan dari kit ini menuju ke transistor driver ini. Yang pertama di sini saya ingin memodifikasi dulu untuk di bagian BTL-nya ini. Jadi ini sahabat bisa pastikan ini jalur untuk BTL-nya. Tapi kalau untuk jalur BTL ini tidak saya rubah, otomatis ini sangat panas sekali. Jadi di sini mau tidak mau harus saya potong. Nah, ini jalur BTL-nya. Jadi di sini saya akan rubah posisi BTL-nya. Mengapa posisi BTL ini harus saya rubah? Karena di sini kalau saya mengikuti jalur atau skema bawaannya ini sangat panas sekali. Jadi kalau power memang bertenaga, panas betul memang tenaga, cuman yang kita pikirkan lagi masalah umur panjangnya itu. Jangan sampai teman kita tengah acara tiba-tiba powernya bermasalah dan lain sebagainya. Nah hal itulah yang selalu saya elakkan. Jadi di sini saya merubah sebuah jalur BTL ini salah satunya. Jadi sahabat bisa pastikan itu sudah saya potong ini jalurnya. Jadi saya ambil di bagian kaki ini. Itu. Jadi saya ambil jalur di kaki itu. Jadi jalur ini tidak saya gunakan karena kalau saya gunakan bukan berarti tidak bagus. Sebenarnya lebih bagus menggunakan jalur di sini. Cuman transistor ini sangat panas sekali karena saya menggunakan cuman 2 set transistor. Jadi otomatis saya rubah di sini supaya tidak terlalu cepat panas untuk di bagian transistor finalnya ini. Lalu di sini saya bilang tadi jalurnya salah, otomatis saya memotong lagi untuk jalur speaker karena ini saya buat jalurnya salah. Jadi mau tidak mau saya harus memotong seperti ini. Karena untuk BTL ini bukan saya tidak mau membuat power BTL seperti ini, karena pekerjaannya sangat ribet sekali ketimbang power kelas AB ataupun kelas yang lainnya. Karena BTL ini sangat ribet dibandingkan dengan yang lain. Jadi setelah dipotong di sini digabungkan lagi. Jadi kebanyakan sahabat-sahabat itu menyaksikan video-video yang sudah sukses. Tapi sahabat-sahabat itu jarang sekali menyaksikan video-video yang mana ada kesalahan dan lain sebagainya. Nah, kali ini seperti teman-teman pada umumnya pasti ada melakukan kesalahan-kesalahan.
Tapi kita harus bijaksana lagi untuk mengambil tindakan bagaimana kesalahan itu bisa kita perbaiki dengan cara kita sendiri. Jadi kalau teman-teman kebanyakan atau biasanya ada melakukan bingung atau ada kebingungan, itu biasanya WA saya dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, kalau saya yang bingung, saya mau WA ke siapa? Semua saya WA, jawabannya saya tidak tahu dan lain sebagainya. Jadi alhasil apapun itu saya harus bekerja ekstra sendiri bagaimana mengatasi kesalahan yang saya lakukan. Jadi jangan anggap saya ini orangnya hebat, saya ini orangnya pintar. Tidak. Cuman saya yang sering saya perlihatkan dengan sahabat-sahabat itu ya sudah suksesnya. Tapi untuk di saat pengerjaannya itu kadang-kadang tidak saya perlihatkan buat sahabat-sahabat. Karena ya itu tadi, membutuhkan waktu. Contohnya seperti ini aja. Maka saya buatkan durasinya agak sedikit panjang buat sahabat-sahabat. Bagaimana cara kerja atau merakit sebuah power BTL seperti ini. Karena sangat banyak sekali juga teman-teman itu request, bang, jangan merakit power itu aja, sesekali-sekali merakit power BTL. Jadi kalau memang tidak ada garapan, maka saya tidak bisa membuatkan videonya. Kebetulan hari ini saya ada garapan, jadi saya buatkan buat sahabat-sahabat, khusus buat sahabat-sahabat yang sudah bertanya kepada saya. Oke, jadi ini sangat banyak sekali yang main kabelnya. Karena ini tadi, kalau awalnya sudah salah, maka pertengahan pekerjaan juga pasti ada yang salah. Contohnya aja seperti yang saya lakukan ini, karena salah perhitungan, jadi tetap ada kesalahan. Padahal sudah saya pikirkan semaksimal mungkin. Ya, kebiasaan merakit power kelas AB, jadi kena power BTL seperti ini agak sedikit keteteran. Oke, jadi seperti ini. Ini jalur yang sudah salah. Ini versinya saya. Jadi jalur yang salah mau tak mau tidak saya buat seperti ini. Dan yang selanjutnya di sini saya memasang kabel. Jadi untuk kabel dari dan menuju ini saya tidak menggunakan kabel terlalu besar. Nah, saya sering menyelipkan di sini. Apakah tidak bahaya kan? Kan ini heatsink panas. Tapi dengan versi saya ini saya nyatakan aman. Karena bukan baru kali ini aja saya lakukan hal seperti ini, sudah sering. Jadi ini versi saya. Jadi teman-teman tidak boleh mengikut hal seperti saya yang saya lakukan. Maka teman-teman sendiri yang nanti bingung. Ini versinya saya, bukan versinya untuk sahabat ikut. Kalaupun sahabat ada yang mau mengikut seperti cara saya ini, ya saya persilahkan. Tapi kalau memang sahabat gagal, jangan salahkan saya. Ini versinya, ya versinya orang gila lah, seperti saya. Oke. Selanjutnya di sini ini banyak sekali jalur-jalur yang terpotong. Oke, ternyata di sini jalur lagi. Di sini jalur lagi. Jadi ini masing-masing jalur. Oke, ini saya ganti kabelnya. Mengapa saya buat hal seperti ini? Ini supaya tidak mudah dengung untuk di bagian powernya. Oke, karena tadi kabelnya kurang panjang, otomatis saya ganti. Jadi harus cepat mengambil tindakan, tidak boleh menunggu. Oke, jadi ini sudah salah satunya.
untuk di bagian jalur emitor. Lalu di sini ada lagi jalur emitor, jalur basis, bukan jalur emitor, salah. Jadi di sini ada lagi jalur basis yang harus dipasang. Oke, jadi sudah selesai. Nah, oleh karena ini posisinya tidak bisa kita masukkan ke dalam karena sudah tidak muat untuk posisi tempat kabelnya, jadi saya buat seperti ini. Dan selanjutnya di sini jalur di bagian kolektor khusus di bagian tegangan. Ini mudah-mudahan tidak bisa diselipkan lagi karena keterbatasan ruangan. Jadi ini kabel khusus di bagian kolektor. Dan ini khusus kabel di bagian kolektor min. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai. Lalu di sini saya buatkan lagi jalur khusus di bagian emitor. Yaitu jalur khusus di bagian speaker. Oke, jadi sudah selesai. Ada beberapa kabel yang sudah selesai terpasang di sini. Lalu di sini untuk supaya tidak berantakan, maka saya mau menggunakan selongsong bakar supaya kabelnya tidak berantakan. Karena kalau kabel ini berantakan juga bisa menimbulkan dengung. Jadi saya kumpulkan jadi satu seperti ini. Jadi kalaupun sahabat tidak mau menggunakan selongsong bakar, ya tidak masalah, aman, sah-sah aja. Tapi kalau versinya saya selalu menggunakan selongsong bakar seperti ini supaya kesannya agak sedikit lebih rapi. Lalu di sini setelah selongsong bakar supaya tidak pusing kepala saya lihatnya, saya akan ikat menggunakan kabel T. Oke, jadi seperti ini. Nanti ini kita ikat lagi. Dan selanjutnya langsung ke bagian kit ini. Jadi kabel sudah selesai. Nah, di sini puncak kebingungan sahabat-sahabat, karena di sini sudah menggunakan selongsong bakar dan kabelnya merah putih seperti ini. Mungkin sahabat-sahabat bingung. Nah, di sini yang paling rawan itu posisinya di daerah pemasangan ini. Jadi di sini saya pasang satu persatu. Jadi seperti ini. Jadi saya harus menarik nih. Nah, berarti ini kabel di bagian emitor. Jadi di sini bagian emitor, kabel yang warna merah ini saya pasang di bagian sebelah sini. Nanti kabel yang warna hitam saya pasang bagian sebelah sini. Nah, seperti ini versinya Ismail Dedong. Oke, ini ini emitor jalur speaker, karena ini satu jalur jadi saya pasang di sini. Dan saya perhatikan lagi di sini. Nih, ini juga satu jalur. Oke, jadi ini jalur emitor. Jadi jalur emitor ini karena ini satu jalur. Jadi sahabat boleh pasang di sini, boleh pasang di sini, boleh pasang di sini karena satu jalur. Dan selanjutnya di sini untuk tegangan. Jadi ini jalur tegangan. Nah, ini jalur tegangan. Jalur tegangan ini untuk di bagian tegangan min itu sahabat boleh pasang ke bagian titik, karena di sini tidak ada tulisan min plusnya. Nih, mungkin sahabat-sahabat bingung. Jadi di sini sahabat untuk tegangan di bagian minnya ini sahabat pasang di bagian PNP. Sedangkan untuk di bagian plus boleh sahabat pasang di bagian NPN. Nah, karena di sini
hanya ada tulisan transistor NPN. Ini untuk tegangan plus, di sini transistor PNP untuk tegangan min. Nah, jadi sudah saya pasang sesuai dengan arahnya. Nah, di sini tinggal di bagian basis. Nah, ini tegangan jalur basis. Jadi jalur basis ini harus ketelitian tingkat tinggi juga. Jadi di sini jalur basis di bagian A. Nah, ini basis di bagian A. Jadi deh, yang A otomatis saya pasang di basis karena posisi di sini kabel warna merah. Jadi saya pasang di sini. Dan yang satunya ini perlu sambungan karena jaraknya terlalu jauh. Nah, seperti ini saya sambung. Setelah disambung lalu diamankan. Nah, ini di bagian channel sebelah sini, yaitu di bagian min. Nah, seperti ini. Jadi saya pasang di bagian emitor. Cuman ini posisinya agak lebih jauh. Ini versinya saya, jadi sahabat-sahabat boleh mengikut, boleh tidak. Karena ini versinya saya, silakan versi sahabat bagaimana maunya sahabat, itu bebas. Dan yang terakhir, oleh karena gambaran semua sudah, tinggal yang satu ini, berarti ini basis di bagian transistor, yaitu transistor C. Warna hitam maksudnya. Nah, seperti ini. Oke, jadi untuk pemasangan sudah selesai. Seperti ini. Jadi tinggal sahabat memastikan apakah keliru atau salah atau tidaknya pemasangan. Tinggal sahabat menggunakan multi lagi. Jadi di sini yang pertama saya ingin cek di bagian basis, khusus di bagian tegangan plus, yaitu transistor 2SC 3858. Ini tegangan khusus di bagian basis. Bentar. Jadi saya perhatikan lagi di sini, buat sahabat-sahabat tidak bosan-bosan untuk memperhatikan tegangan. Jadi di sini saya melakukan kesalahan. Jadi di sini tegangan C sementara saya pasang di bagian A, otomatis saya robah. Nah, seperti ini. Jadi jangan disepelekan kalau memang sudah salah. Karena di sini untuk tegangan plus, nah ini tegangan plus. Nah, di sini bisa sahabat perhatikan. Tegangan plus nih, set tegangan plus yang menuju ke bagian transistor NPN, yaitu tegangan plus. Nah, sekarang saya ukur lagi. Jadi pengukuran ini memakan waktu 2-3 kali tidak masalah, yang penting sukses. Nah, sekarang sudah betul. Sekarang lanjut ke bagian tegangan jalur A untuk di bagian basis. Oh, ini. Oke, betul, sudah. Selanjutnya di bagian yang sebelah ini. Ini di bagian basis, yaitu C. Berarti posisi di bagian basis ini. Nah, di sini saya melakukan kesalahan lagi. Jadi harus diputar balik. Jadi untuk selanjutnya tetap masih dalam pengecekan satu persatu supaya tidak ada melakukan kegagalan demi kegagalan, karena kegagalan bikin kecewa. Oke, pengecekan satu persatu harus benar-benar dilakukan demi keamanan sebuah power. Karena kalau memang sudah kita masukkan tegangan, itu lain cerita lagi.
otomatis bisa menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Yang jadi masalah itu kalau transistor ini jebol salah satu, ya udah duit lagi, ujung-ujungnya duit dan duit. Nah, sekarang semua sudah selesai. Menurut versi saya itu sudah benar pemasangannya. Sekarang saya cek di bagian emitor atau jalur speaker hitam di sini. Ini, oke, betul. Terus ini, nah ini, oke, semuanya sudah betul. Jadi buat sahabat-sahabat yang menanyakan bagaimana cara pemasangan sebuah power BTL seperti ini, ya seperti ini versinya saya. Jadi saya buatkan karena sahabat-sahabat sudah ada yang bertanya. Jadi yang pertama tadi jalur di bagian BTL ini saya rubah. Terus untuk pemasangannya seperti ini, dan saya buatkan untuk jalurnya seperti ini. Karena di sini saya ada melakukan kesalahan karena berdasarkan dengan pengalaman yang satunya, jadi otomatis saya rubah semua. Jadi seperti inilah hasil dari pemasangan. Nanti tinggal dirapikan menggunakan kabel T supaya semuanya tetap aman dalam pemasangan tegangan. Oke, saya rasa sampai di sini dulu buat sahabat-sahabat. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jadi untuk pemasangan instalasi kabel-kabel, sahabat bisa saksikan di channelnya Dadang Ismail. Jadi seperti ini dulu yang bisa saya buatkan buat sahabat-sahabat.